Shalom, Bapak Ibu. Saya akan mempresentasikan bagaimana orang Kristen itu, dapatkah bahwa orang Kristen itu dirasuk setan. Nah, saya akan memaparkan dalam presentasi ini. Exam. Pendahuluan kita lihat di sini bahwa keadaan setan mula-mula sebelum kejatuhannya. Ia menikmati suatu posisi yang tinggi di hadirat Allah. Ia disebut bintang fajar. Setan adalah malaikat Allah yang secara moral sempurna pada mulanya, dengan kedudukan yang tinggi membawahi para malaikat lainnya. Dalam bahasa Ibrani, setan disebut Lucifer, artinya penuntut. Kejatuhan setan karena ia menjadi sombong, menjadi tinggi hati, memberontak kepada Allah, dan ingin menyamai Allah. Setan terus memberontak dan melawan Allah dengan memimpin sepasukan malaikat. Kemungkinan besar sepertiga dari semua malaikat dari surga dalam kejatuhannya. Oleh karena itu, Allah melemparkan dan menjatuhkannya dari surga ke bumi. Allah berfirman bahwa setan memiliki kemenangan kecil. Engkau akan merubuhkan tumitnya, tetapi Kristus akan memiliki kemenangan besar melalui salib. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kita bisa lihat Kejadian 3 ayat 15. Kristus mengambil tempat manusia dan melalui kematian substitusionarinya, ia mengalahkan setan, menyatakan bahwa ia tak berdaya dalam kehidupan orang percaya. Setan memiliki kuasa atas kematian, tetapi kuasa itu telah dipatahkan oleh Kristus. Di dalam Ibrani 2 ayat 14. Pada waktunya setan dan akan diikat dalam jurang maut yang dalam selama 1000 tahun ketika Kristus akan kembali. Bisa dibaca dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai 3. Dan pada waktunya setan dibebaskan, di mana ia akan perdayai dan menipu banyak orang, memimpin suatu pemberontakan melawan Allah, dan akhirnya dilemparkan kembali dalam lautan api selama-lamanya dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Ikutnya Sam. Dalam bahasa Yunani kita bisa mengenal setan itu Paulus menyebutkan setan sebagai komplotan yang besar, yang jahat, yang harus dilawan oleh orang Kristen. Ada 4 golongan pemerintahan setan yang kuasai, yaitu yang pertama, pemerintah-pemerintah, yaitu penguasa-penguasa yang dikendalikan oleh setan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab Daniel 10 ayat 13 sampai 20. Penguasa-penguasa pembesar yang sering dihubungkan dengan pemerintah-pemerintah dalam Efesus 3 ayat 10, Kolose 1 ayat 16, dan Kolose 2 sampai 15. Kedudukannya lebih rendah dari golongan pertama. Yang ketiga, penghulu-penghulu dunia yang gelap sebagai pelayanan yang penuh tipu muslihat yang menggelapkan pikiran manusia, terutama para ahli pikir. Golongan ini yang menyebabkan adanya ajaran sesat. Roh-roh jahat di udara sinonim dengan keterangan dalam Injil. Setan-setan di dalam Matius 8 ayat 16, Lukas 9 ayat 42, bahwa makhluk-makhluk ini menyebabkan banyak dosa dan penipuan, bahkan membangkitkan nafsu birahi. Next. Dalam bahasa Yunani, istilah ekein daimonion dirasuk setan, artinya setan mengendalikan pemerintah, mempengaruhi dan menaklukkan. Dirasuk setan juga berarti dipengaruhi, ditaklukkan, dikendalikan, dan diperintah oleh setan. Menurut Ginting, kerasukan setan adalah istilah menunjukkan kepada seorang yang tubuhnya telah ditaklukkan dan didiami oleh setan, dan juga dalam bahasa Yunani yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut kerasukan.
Seseorang dirasuk setan, ia berada dalam kendali dan pengawasan roh jahat atau setan yang mendiaminya. Jadi kita bisa melihat itu bagaimana seorang yang dirasuk setan itu banyak juga itu diantara saya melihat sendiri anak Tuhan tuh bagaimana setan merasukinya gitu loh. Jadi berteriak-teriak, berbicara yang tidak sepantasnya, bahkan ketika didoakan meloncat-loncat, memukul. Nah, jadi di sini jelas bahwa setan itu sedang menguasai pikirannya, sedang menguasai dirinya gitu loh. Nah, itu kita bisa melihat kerasukan setan bagi banyak orang yang seperti itu. Next one. Bukti kerasukan setan di sini kita melihat Alkitab mencatat bahwa salah satu bentuk peran Yesus adalah menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengadakan pengusiran setan dalam Markus 1 ayat 32 sampai 34. Ini menunjukkan tubuh manusia dirasuki oleh setan dan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan setan. Di dalam Injil Markus mencatat tentang penyakit terjadi karena dirasuk setan. Bisa dibaca Markus 7 ayat 31 sampai 35 dan Markus 9 ayat 14 sampai 29. Jadi penyakit-penyakit terjadi karena kerasukan setan sehingga mengakibatkan bisu, tuli, dan buta. Dan Yesus mengusir setan keluar dari diri anak yang bisu itu. Paulus mengusir roh jahat yang merasuki seorang anak Filipi sehingga perempuan itu tidak dapat lagi mengadakan ramalan dan memberi keuntungan bagi majikannya. Jadi ini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18 sampai 19 di mana Paulus itu mengusir roh jahat dari seorang peramal ya. Nah, peramal ini meramal gitu loh. Jadi dia dibayar. Nah, ketika Paulus mengusir, dia nggak bisa lagi ngomong gitu loh. Nah, pas dia bicara itu, memang dia dalam penguasaan iblis, penguasaan setan gitu loh. Jadi dia bisa ngomong ini, ngomong itu, meramal ini, meramal itu. Nah, ketika Paulus mengusir, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, ini menandakan bahwa pikirannya itu semua dikuasai setan gitu loh. Dia sedang apa namanya itu, dibawa pikirannya itu dibawa setan, dan setan itu merasuk pikiran dia gitu loh, sehingga dia bisa berkata-kata. Nah, kemudian kita melihat bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa dan roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus agar mereka dipindahkan ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Nah, ini dalam Markus 5 ayat 1 ayat 20 ya, di mana anak di gerasa itu berteriak-teriak, menggelepar ya, dirasuk roh jahat gitu loh. Nah, ketika roh jahat itu melihat Yesus, mereka kenal dengan Yesus gitu. Jelas mereka kenal dengan Yesus karena kan tadinya kan iblis ini kan malaikat-malaikat Tuhan gitu loh. Nah, ketika mereka melihat Yesus, mereka minta tolong, memohon kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, keluarkan kami tapi ke tempat babi-babi itu. Jangan binasakan kami katanya. Nah, itu. Dan kita melihat juga bagaimana di dalam Injil Matius mencatat ketika Yesus berada di Kapernaum di rumah Petrus, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Matius 8 ayat 16, di mana kalau kita membaca di Matius 8 ayat 16 ini, banyak sekali orang yang kerasukan setan yang dibawa kepada Yesus saat itu. Dan semuanya itu disembuhkan oleh Yesus ketika Yesus mengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka. Nah, ini menandakan bahwa manusia itu juga bisa dirasuk setan. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, ini juga kita lihat di dalam peristiwa di Matius 15 ayat 22, di mana seorang perempuan dari Kanaan itu nggak tega lihat anaknya ya yang sangat menderita dirasuk setan ya, menggelepar ya, bahkan apa namanya orang dia sudah memanggil tabib apa semua tidak bisa sembuh gitu loh. Jadi ketika dia melihat Yesus, dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Nah, di dalam Matius 17 ayat 15 sampai 18 juga kita melihat seorang ibu membawa anak yang sakit ayan dan sakit menderita sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, ini juga peristiwa di mana seorang anak itu menggelepar ya, kadang-kadang nanti menggelepar ke api, menggelepar ke
ke air, jatuh kemana-mana gitu loh. Nah, banyak orang juga yang sudah mendoakan gitu, tapi tidak ada yang bisa mengusir setan dalam tubuhnya. Nah, karena itu ketika ibu itu mengetahui Yesus sedang ada dalam pelayanan di tempatnya, ibu ini membawa anaknya kepada Yesus untuk dipulihkan. Next one. Sam. Kita juga bisa lihat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan kuasa pada murid-muridnya untuk melaksanakan pengusiran setan-setan dari tubuh manusia. Markus 16 ayat 17-18. Nah, ini bukti. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia itu terlebih dahulu memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus melaksanakan tugas-tugas gitu loh, untuk berdoa mengusir setan-setan dari tubuh manusia. Dalam kitab Matius 8 ayat 1 sampai dalam kitab Matius 10 ayat 1 sampai 8 menerangkan juga bahwa Tuhan Yesus memanggil para muridnya dan memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Khususnya pada ayat 8 ditegaskan, usirlah setan-setan. Melalui perikop ini jelas ada penyembuhan dan mengusir setan. Jelas kan bahwa memang setan itu bisa merasuk di dalam tubuh manusia gitu loh. Tetapi pertanyaannya, manusia yang seperti apa, orang yang seperti apa yang bisa dirasuk setan. Nah itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa manusia sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk dapat mengusir setan-setan, untuk dapat mengusir roh jahat. Dari kita juga melihat dalam bahasa Yunani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengusir setan berarti melemparkan keluar, menghalau, mengambil paksa, yang artinya setan diusir paksa dari tubuh manusia. Jadi jelas bahwa manusia juga bisa dirasuk setan. Ini terbukti bahwa di dalam bahasa Yunani juga setan itu harus diusir paksa dari tubuh manusia. Next one. Setan juga memiliki sifat-sifat. Setan memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah ya. Setan memiliki sifat-sifat yang sangat merugikan dan menyesatkan, merusak dan membinasakan. Kita bisa melihat diantaranya mencobai, suka menuduh dan mencobai orang-orang percaya. Nah itu. Biasanya kan saling tuduh-tuduhan gitu loh. Padahal dia yang salah, dia bilang orang itu, kamu begini, iya begini, saling tuduh-tuduhan kan. Nah itu, ini pekerjaan iblis. Bisa dilihat di Ayub 1 ayat 2 sampai 6, Ayub 3 sampai 1. Setan seorang pembohong ya, karena memang dia dikatakan ya bapa segala bapa di atas pembohong ya. Setan mempunyai kemampuan untuk memutarbalikkan kebenaran, penuh kebohongan, perusak segala kebaikan dan kebenaran. Karena itu iblis disebut bapa pembohong dan tidak ada kebenaran dirinya. Sifatnya jahat. Nah, bisa dibaca dalam Yohanes 8 ayat 44 dan Markus 6 ayat 13. Penipu, licik, sombong dan tinggi hati. Setan itu kan licik, sangat licik dan culas. Sombong dan tinggi hati. Makanya kan dia diusir dari dibuang itu oleh Tuhan ke dunia itu, dilemparkan ke dunia itu ya karena kesombongannya, kecongkakannya, ketinggian hatinya yang ingin menyamai Tuhan gitu loh, menyamai Allah. Dan itu juga terjadi atas hidup-hidup manusia gitu loh. Kesombongan dan tinggi hati itu licik itu. Pencuri, setan suka mencuri atau merampas firman Allah dalam hati manusia. Matius 3:19. Hati-hati ya, kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan itu ya jangan lengah, harus berjaga-jaga gitu loh. Kenapa? Setiap kita dengar firman, firman itu biasanya dirampas oleh iblis dari dalam pikiran kita, hati kita. Damai sejahtera kita diambil gitu loh. Firman itu dirampas sama dia. Sehingga firman itu tidak berbuah dalam kehidupan kita. Firman itu tidak bisa menjadi rema dalam kehidupan kita gitu loh. Sia-sia kan kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, tapi dirampas, diambil oleh iblis. Karena itulah kita perlu berjaga-jaga dalam doa gitu loh. Supaya iblis itu tidak merampas firman yang sudah ditaburkan dalam hati pikiran kita. Membunuh. Setan tuh kenal pembunuh ya. Kejam, ganas.
mengaum-ngaum mencari mangsanya dan membinasakan. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dan 1 Yohanes 3 ayat 12. Kita melihat di situ bagaimana iblis itu mengaum-ngaum itu siang dan malam mencari mangsanya untuk diterkam. Artinya, ketika manusia lengah, ketika manusia dalam lemah atau buka celah, iblis masuk. Iblis menguasai pikiran orang itu. Karena itu kalau dituntut dari kehidupan kita itu adalah jangan sampai kita lengah gitu loh. Jangan sampai kita buka celah. Jadi harus benar-benar seperti saya katakan tadi, berjaga-jaga, berdoa, betul-betul itu melekat kepada Tuhan. Sehingga terbebas dari rencana iblis gitu untuk membinasakan kehidupan kita, mempengaruhi pikiran kita. Nah, di sini lihat sifat-sifat ini sangat jelas dan nyata dalam kitab dan menjadi realitas sampai sekarang di bumi. Begitu banyak manusia jatuh dalam dosa akibat terjerat dalam tipu daya iblis. Akibatnya mengalami kehancuran, kerugian, dan kebinasaan. Yaitu yang seperti saya katakan tadi. Akibat dibinasakan setan, kehancuran, kerugian, dan kebinasaan terjadi dalam kehidupan manusia. Next time. Aktivitas setan juga kita bisa melihat memusuhi dan mencoba menggagalkan misi Kristus bagi keselamatan umatnya. Tapi di sini Yesus mengalahkan godaan iblis karena ketaatannya kepada firman Allah. Ini ayat-ayatnya Kejadian 3:15, Matius 4 ayat 1 sampai 11, Yohanes 2 ayat 16. Jadi iblis tidak suka kalau orang itu percaya Yesus. Iblis tidak suka kalau orang itu melayani Yesus. Bahkan kegiatan-kegiatan kita untuk Tuhan tuh iblis nggak suka. Dia akan terus memusuhi kita dan melakukan sesuatu untuk menghalangi kita untuk benar-benar melakukan firman Tuhan gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau kita hidup taat kepada Tuhan, melekat pada Tuhan, kita bisa terbebas gitu loh dari hal-hal yang direncanakan iblis dalam kehidupan kita. Iblis juga memalsu kebenaran Allah melalui para nabi palsu dengan ajaran sesatnya. Puncak pemalsuan adalah kedatangan antikristus yang akan menyesatkan banyak orang dengan tipu muslihatnya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9, dalam 2 Tesalonika 2 9 sampai 11. Menyesatkan bangsa-bangsa, Wahyu 23. Dia akan mempengaruhi bangsa-bangsa melakukan perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Dan meralangi usaha pemberontakan kepada Allah serta kerajaan 1000 tahun yang menyebabkan dilemparkan dalam lautan api selama-lamanya. Nah, ini banyak kita tahu ya, bagaimana nantinya iblis akan menyesatkan seluruh bangsa gitu, akan mempengaruhi, bahkan dia akan memimpin pasukan malaikat-malaikat untuk menghancurkan bangsa ini, untuk menghancurkan umat Tuhan gitu loh. Mempengaruhi orang belum percaya agar tidak menerima Injil, 2 Korintus 4 ayat 4, dan menanamkan pikiran ada banyak jalan ke surga. Nah, ini kita bisa lihat sendiri bagaimana iblis mempengaruhi orang itu untuk tidak menerima Injil, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Jadi iblis menanamkan pikiran-pikiran dia gitu loh kepada orang tidak percaya. Oh, kamu nggak usah percaya Yesus, karena dengan percaya kepada ini aja kamu pasti masuk surga. Dengan percaya seperti ini aja pasti masuk surga. Nah, itu iblis menjanjikan sesuatu hal yang luar biasa pada orang-orang itu yang akan menghancurkan orang tersebut, menyesatkan orang tersebut untuk tidak percaya Yesus. Next one. Di sini kita bisa melihat 4 jenis orang Kristen. Tuhan Ta'ala mengatakan bahwa ada 4 jenis orang Kristen, yaitu 1. Kristen statistik adalah orang Kristen secara alami oleh karena keberadaan dan kelahiran, namun sangat fanatik dan tidak pernah mengalami pertobatan, selalu merasa benar, mudah marah dan tersinggung. Mereka suka mengkritik penginjil atau pendeta dan tidak menerima teguran. Ya, saya pernah melihat orang-orang seperti ini. Memang yang Kristen dari terlahir dari Kristen juga banyak sekali yang memang fanatik ya. Ya memang Kristennya fanatik sekali, dan justru orang-orang seperti ini yang malah tidak bisa diatur gitu loh. Justru orang-orang seperti ini yang memang tidak mau diinjili karena mereka merasa mereka Kristen dari lahir sudah benar gitu loh, sudah benar hidupnya gitu. Nah, nanti kalau
Dan mereka itu senangnya mengkritik pendeta-pendeta atau penginjil yang berkhotbah. Nah itu. Kemudian Kristen suam-suam kuku, orang Kristen yang nampaknya rohani, rajin beribadah, bahkan melayani Tuhan. Tapi ketika ada masalah, mereka tidak lagi beribadah, bahkan sangat mudah meninggalkan Tuhan dalam hidup dan hidup dalam dosa. Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah pelayanan Tuhan ya. Kristen suam-suam kuku ini kelihatannya rajin beribadah, rajin melayani, bahkan kemanapun pelayanan dia ikut gitu loh. Nah, tapi ketika masalah datang, ketika sesuatu melanda dia nggak kuat. Dia nggak kuat, dia nggak bisa hadapi. Terus dia meninggalkan Tuhan, nggak mau gereja lagi, nggak mau pelayanan lagi. Akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Ini banyak orang Kristen suam-suam kuku di tengah gereja-gereja pun banyak sekali. Atau dia ditegur pendetanya, gitu. Dia nggak suka, atau dia nggak dikasih posisi dalam pelayanan. Nah, itu dia nggak suka. Akhirnya dia meninggalkan gereja atau meninggalkan Tuhan dan kembali hidup dalam dosa. Kita melihat di sini yang ketiga, bidat-bidat Kristen, orang Kristen yang suka mengutip beberapa ayat terlepas dari konteksnya. Dangkal pemikirannya, berpegang pada dasar-dasar iman Kristen tapi mencampur kebenaran Injil dengan tahayul dan adat atau tradisi. Mereka tidak memahami kelahiran baru, kesempurnaan korban Kristus, kepastian akan keselamatan. Ini banyak sekali terjadi ya. Kalau kita lihat bagaimana setiap suku di Indonesia ini, saya tidak perlu sebutkan, itu banyak sekali melakukan segala sesuatunya itu yang tidak sesuai firman Tuhan. Bahkan banyak yang memutarbalikkan firman Tuhan gitu loh. Lari dari konteksnya gitu. Nah, bahwa berpikir bahwa contoh seperti memanggil arwah-arwah orang mati itu buat mereka itu berpikir bahwa zaman dulu memang sudah terjadi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden kan, di mana iblis itu memperdayai Adam dan memperdayai Hawa dan Adam kan untuk memakan buah itu. Dan ketika itu iblis berkata, menipu mereka dengan berkata, kalian tidak akan mati, tidak akan mati gitu loh, nggak akan mati kalau makan buah itu. Nah, kata-kata yang tidak akan mati ini itulah yang terjadi sampai saat ini gitu loh. Itulah yang terjadi sampai saat ini, yang boleh dikatakan itu seperti primitif ya, seperti itu, di mana orang-orang itu seringkali lebih suka memanggil arwah-arwah leluhur mereka dengan mantra-mantra, dengan ritual-ritual. Mereka berpikir kan masih bisa berhubungan dengan arwah nenek moyangnya gitu loh. Nah, itu satu pemikiran yang salah ya, itu namanya bidat-bidat Kristen. Nah, keempat, orang Kristen yang sudah lahir baru. Ini dikategorikan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan dan setia kepadanya. Orang tersebut hidup takut akan Tuhan dan selalu berpikir rohani atau berpikir positif. Dia selalu memikirkan pikiran Allah dalam hidupnya dan hidup oleh roh Allah. Dan orang tersebut selalu berhati-hati bertindak. Dan dia beriman kepada Yesus dan mampu melawan keinginan hawa nafsu dan perbuatan dosa dalam Roma 8, 13-14. Kita bisa lihat ayat-ayatnya. Bahwa orang Kristen yang baru ini memang dapat dikategorikan lah orang-orang yang nampak akan kelihatan orang-orang Kristen baru itu yang lahir baru seperti apa. Mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, bahkan untuk melakukan segala sesuatunya itu penuh kehati-hatian gitu loh. Dan hidupnya mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Next one. Jika dicermati perkataan Yesus yang mengatakan usirlah setan-setan, ini menunjukkan bahwa manusia dapat kerasukan setan. Tetapi pertanyaannya, orang Kristen yang seperti apa yang dapat dirasuk setan? Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Yohanes 15:5. Ini menunjukkan jika manusia ada dalam Tuhan, maka tidak mungkin setan tinggal pada orang tersebut. Dalam bukunya
Satanisme Soekahar menjelaskan ada dua hasil diskusi antara para teolog dan para ahli jiwa dalam menanggapi tentang kerasukan setan. Pendapat yang pertama bahwa dirasuk setan atau setan itu sungguh-sungguh ada dan nyata terjadi. Setan masuk dalam tubuh manusia, menguasai, menaklukkan manusia tersebut. Pendapat kedua dari ahli jiwa bahwa kerasukan setan itu hanya dianggap sebagai gejala kejiwaan biasa yang menyebabkan manusia bertingkah laku aneh, bukan karena setan tetapi karena kekacauan jiwanya yang bersumber dari manusia sendiri. Ini beberapa pendapat teolog ya. Dan kita lihat selanjutnya apakah orang Kristen dirasuk setan. Next. Untuk mendapatkan jawaban dari tema dapat ke orang Kristen dirasuk setan, maka terdapat beberapa pandangan atau pendapat para ahli atau pakar Injil tentang tema tersebut. John Eckhart berpendapat bahwa orang Kristen yang lahir baru sekalipun jika melakukan dosa maka dapat dirasuk setan. Ini benar ya pendapat ini. Kenapa? Sekalipun orang udah lahir baru nih, dikatakan benar-benar anak Tuhan lah, rohani apa semua. Tapi kalau dia masih melakukan dosa, masih jatuh ke dalam dosa, ya itu pasti masih bisa dirasuk setan gitu. Kemudian menurut Hobart Freeman, orang terlibat dalam pemujaan setan, berhala, akan lebih mudah dari setan. Benar. Ini kalau orang-orang seperti ini udah jelas ya. Yang selalu terlibat dalam pemujaan setan, ritual-ritual, menyembah berhala, gitu kan. Memang jelas mereka lebih mudah dirasuk setan. Menurut Dr. Cook, orang Kristen meyakini bahwa apa yang ditulis Alkitab benar dan nyata. Orang Kristen dapat dirasuk setan. Keyakinannya inilah yang membuat hidupnya melekat pada Tuhan dan tidak dapat dirasuk setan. Ya, ini benar sekali bahwa kalau kita meyakini di dalam firman Tuhan itu, kita beriman kepada Yesus, bahwa firman-Nya mengatakan orang Kristen tidak dapat dirasuk setan. Kita meyakini benar-benar hidup kita melekat kepada Tuhan, jelas bahwa hidup kita tidak dapat dirasuk setan. Karena ada roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Dr. Unger berpendapat orang Kristen yang sudah pernah dirasuk setan dan sudah bertobat, jika ia kembali pada penyembahan berhala, akan kembali dirasuk setan lebih parah dari sebelumnya. Ini benar sekali ya. Dalam firman juga dikatakan rumah yang sudah bersih ya, rumah yang sudah bersih, tersapu bersih. Itu ketika iblis melihatnya, dia memanggil teman-temannya lebih banyak lagi untuk memasuki rumah itu. Dan makin parah orang itu kan. Nah itu seperti itu. Jadi orang yang sudah bertobat gitu loh, orang yang sudah bertobat terus balik lagi melakukan dosa yang sama atau hidup dalam dosa kembali, itu hidupnya akan lebih parah dari sebelumnya gitu loh. Nah itu setan akan mengajak banyak teman-temannya lagi untuk merusak hidup orang ini, merasuki hidup orang ini. Nah, itu menurut H. Maxwell White, golongan orang Kristen yang sudah lahir baru, hidup takut akan Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, tidak dapat dirasuk setan. Benar ya. Jadi memang orang-orang Kristen yang golongan hidup baru itu tidak bisa dirasuk setan karena kalau dia memang betul-betul melakukan kehendak Tuhan, melekat kepada Tuhan, dia tinggal dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, maka roh Tuhan pun tinggal dalam dia gitu loh. Maka tidak ada satupun yang jahat bisa masuk dalam tubuh dia. Seperti Epe Ginsing berpendapat orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan tinggal dalam Tuhan, maka roh Tuhan ada dalamnya dan tidak dapat dirasuk setan. Itu tadi seperti saya katakan tadi. Epe Ginsing juga berpendapat bahwa jika Allah hidup kita tinggal di dalam Tuhan, maka roh Tuhan pun tinggal dalam kehidupan kita. Maka tidak ada kerasukan setan, tidak ada setan yang mengganggu kehidupan kita. Karena itu kita perlu tinggal dalam Tuhan supaya roh Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita mau dipimpin itu oleh roh Tuhan. Next one. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kerasukan setan dapat merasuki manusia, bahkan bisa merasuki orang yang sudah percaya Yesus yang masih hidup kompromi dengan dosa. Hanya golongan orang Kristen yang lahir baru, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan hidup dipimpin oleh rohnya. Setiapnya tidak dapat dirasuk setan. Jadi kita bisa melihat dari atas tadi, bagaimana orang Kristen bagaimana yang tidak dapat dirasuk setan. Yaitulah dia karena orang-orang Kristen yang benar-benar hidup baru,
tinggal di dalam Tuhan, mau dipimpin oleh Roh-Nya, dan mau setia kepada Tuhan. Next one. Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa Kristen statistik, orang Kristen suam-suam kuku dan bidat-bidat Kristen dapat kerasukan setan. Hanya orang Kristen yang telah lahir baru tidak dapat kerasukan setan dengan alasan bahwa Alkitab mengajarkan orang Kristen sudah lahir baru dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus serta melakukan perintahnya. Mereka didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus mendiami orang percaya dan terus mempertahankan orang percaya dan memberikan kuasa, kekuatan untuk mengatasi setiap serangan yang dilakukan setan. Setan selalu mencoba mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya. Di saat orang percaya lengah dan tidak berjaga-jaga atau tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Dalam mujizat-mujizat dilakukan Tuhan Yesus, seringkali menyerang kuasa iblis dan menghancurkannya demi menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus menunjukkan proteksi dan berusaha tetap mempertahankan setiap orang percaya agar tetap selamat dan hidup lepas dari pengaruh setan. Salah satu tujuan Yesus di bumi ini adalah untuk mengikat dan menghancurkan setan dan membebaskan manusia dari perbudakan setan. Oleh karena itu manusia harus hidup lahir baru yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan tinggal dalam Tuhan sehingga tidak dapat dirasuk setan. Ini saya mengambil beberapa daftar pustaka. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.